Wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul? Coba lihat. Ketika diperlihatkan, itu reinkarnasi saya yang terakhir, kata dia. Itu reinkarnasi yang terakhir. Dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Seorang manusia supranatural, manusia yang lahir dari desa Nilayam Putraparti, India Selatan, dia pun memiliki 20 ciri-ciri Dajjal. Apa yang bisa dilakukan Dajjal? 20 diantaranya dia bisa. Ya, itu Sai Baba. Dan tahun 95, Sai Baba pernah menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur. Saat itu Nusa Tenggara Timur, Indonesia Timur dalam kekeringan, kayak sekarang nih. Kering ya. Ini udah mulai musim kering nih. Saya sedang menghitung hari. Kalau kering seperti ini terjadi 3 tahun, waspada. Karena sebelum Dajjal muncul, akan ada musim kering selama 3 tahun berturut-turut. Apakah ini tahun pertama dari 3 tahun tadi? Wallahu a'lam. Baik. Nah, Sai Baba datang ke Nusa Tenggara Timur, dia menginjakan kakinya 3 kali. Kakinya dihentakkan begitu 3 kali, lalu dia mengatakan kepada air, ya lama, khuruj. Hai air, keluar engkau. Maka air pun keluar. Sampai sekarang. Sampai ada toren besar dibangun untuk menampung air yang dikeluarkan oleh dia. Pada dasarnya ini adalah izin Allah. Namun ini istidrat bagi dia. Nah, diberi nama, di tulisan, di torennya itu tulisan Sai Baba Water Foundation. Itu tahun 95 tuh. Beberapa ciri-ciri Dajjal. Yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan, idza ra'aitumud Dajjal fara'a fi ra'si syai'un kataj. Syai'an kataj. Apabila engkau melihat Dajjal, maka engkau akan melihat di kepalanya sesuatu mirip mahkota. Rambutnya itu mahkota Dajjal. Kemudian, dari tatapan, aura tatapan matanya adalah sihir. Maka siapapun yang terkena tatapan, pas tatapannya bertemu, itu maka dia ada dalam kendali Dajjal. Hatinya ada dalam genggaman Dajjal. Lihat mata Sai Baba. Dan Sai Baba selalu menggunakan pakaian yang digunakan oleh Nabi Isa, kata Rasulullah nanti. 3 warna. Serupan warna merah, orange, kuning, dan putih. Sai Baba selalu menggunakan itu. Para pengikut Sai Baba banyak tersebar seluruh dunia. Terbesar kalau di Indonesia ada di Magelang, Jakarta, Surabaya. Para pengikut Sai Baba disebutnya Deputi. Pemimpin Deputi Indonesia. Nan Krishna ini adalah pemimpin pengikut Sai Baba. 20 ciri-ciri Dajjal ada pada Sai Baba. Ada seorang fotografer yang biasa memfoto Sai Baba. Setiap kali dicetak dari kamera film, dari roll kamera yang dijepretkan ke Sai Baba, selalu muncul wajah Yesus. Makanya berkata, wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul? Coba lihat. Ketika diperlihatkan, itu reinkarnasi saya yang terakhir, kata dia. Itu reinkarnasi yang terakhir. Dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Ya. Nah, kemudian ada pesawat di Venezuela ketika take off, baru 2000 atau 3000 kakian, itu terjadi turbulensi. Ya, pilotnya sudah pasrah saat itu. Kopilotnya keluar dan berkata, siapa di antara kalian yang menjadi pengikut Sai Baba? Ternyata pramugarinya, saya. Cepat berdoa untuk Sai Baba, minta kepadanya agar dia menolong kita. Maka dia kemudian masuk ke ruangan tertentu, dia berdoa kepada Sai Baba. Entah gimana doanya. Apa yang terjadi? Awan berkumpul membentuk tubuh Sai Baba setengah badan. Dan awan tadi bergerak mengelambaikan tangannya. Maka seketika itu pula turbulensi hilang dan pesawat itu normal kembali dan bisa mendarat di tempat tujuan. Landing dalam keadaan aman. Nah, ini Sai Baba. Berikutnya juga masih terkait Sai Baba. Ada seorang janda punya anak 4. Dia datang pada Sai Baba dan berkata, wahai Sai, Anda adalah Tuhan kami. Anda Tuhan saya. Saya seorang janda sudah 4 tahun ditinggalkan oleh suami saya. Saya punya anak 4, kami miskin Sai. Kami ingin merubah hidupnya. Anda adalah maha kaya Tuhan kami. Tolong kami beri karunia. Sai Baba hanya menggerakkan tangannya, maka emas keluar dari tangannya. Diberikan pada wanita janda tadi. Ada seorang syekh dari Arab ingin menghujah Sai Baba. Ingat Rasulullah pernah berkata, ketika kalian melihat Dajjal, lari menjauhinya. Jangan kalian mendatanginya, karena sekuat apapun hujah kalian, jika kalian tidak yakin dengan keimanan kalian, kalian akan menjadi pengikutnya. Akan ada seseorang ketika Dajjal muncul, dia datang menghampiri Dajjal. Yahujja bihujjatihi, dia menghujah dengan kemampuan pikirnya.
fasara tabi'an lahu haqqa tabi'in. Ternyata dia menjadi pengikut Dajjal yang setia. Ini terjadi pada Sai Baba. Seorang syekh dari Arab Saudi, maaf dari Timur Tengah. Saya tidak sebut Arab Saudi ya, keceletot. Datang menghampiri Sai Baba. Sai Baba berkata begini, kamu ragu saya Tuhan kamu? Coba apa yang bisa dilakukan Tuhanmu? Saya akan melakukannya. Maka apapun yang diminta oleh syekh tadi, Sai Baba melakukannya. Maka apa yang terjadi? Syekh tadi menjadi pengikut Sai Baba yang setia. Baik, kita masih bicara Sai Baba. Suatu saat Sai Baba pernah diundang ke Amerika. Sekelompok petinggi militer Angkatan Darat Amerika kehilangan sebuah dokumen. Dan yang tahu hanyalah seorang jenderal yang bernama Conner. Jenderal Conner ini sudah meninggal. Maka dipanggillah Sai Baba. Ketika Sai Baba datang ke jasad Jenderal Conner, dia menaburkan tepung vibuti. Menaburkan tepung vibuti yang langsung keluar dari tangannya entah dari mana. Maka dengan cara diusap, sebagaimana Nabi Isa AS membangunkan jasad yang sudah mati. Maka apa yang terjadi? Jenderal Conner bangun. Maka ditanya, di mana arsip itu? Oh, arsipnya di sana. Dia pergi, diantar pakai mobil, dibukakan arsipnya. Ketemu arsipnya. Udah ketemu arsip nama, plak deh, maut gitu. Itu jin yang masuk ke dalam tubuh Jenderal Conner. Kalau Nabi Musa AS menghidupkan yang sudah meninggal dalam kisah sapi betina, Al-Baqarah itu nyata. Nyata betul-betul hidup. Di mana dipukul dengan sebagian dagingnya kan? Fadribuhu bi ba'diha. Pukul dengan sebagian dagingnya. Itu betul-betul hidup. Sama Nabi Musa ditanya, "Man qatalaka? Siapa yang membunuhmu?" Culang-cilang, mana yang ngebunuh saya? Oh, itu. Qatalani banu akhi, qatalani banu akhi. Udah gitu mati lagi. Ya, tuh anak-anak saudaraku, keponakanku yang membunuh saya. Udah gitu mati lagi. Rasulullah SAW menyebutkan, Samiri atau Dajjal itu dia mandul, tidak suka kepada lawan jenis. Dan dia tidak menikah. Termasuk Sai Baba juga sama. Dia ngejomblo seumur hidup. Namun sekarang dia sudah mati. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah dia sudah mati. Ya, dan dia sedang dipukuli oleh malaikat Zabaniyah di kuburnya.